Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada sore hari ini Mbah Kendil Jopo Montro mengajak kami untuk melihat atau kita sowan ke makam para raja-raja atau orang-orang besar yang pernah berjasa dalam kelangsungan peradaban di bumi Nusantara ini. Untuk yang pertama, ini kita menuju ke salah satu makam yang berada di Kodia Kediri, tepatnya di Desa Doko, yaitu makam dari Prabu Anom. Jadi di sini teman-teman, dipercaya oleh masyarakat sekitar bahwa Prabu Anom ini adalah anak angkat dari Prabu Sri Haji Jayabaya. Meskipun tidak ada bukti yang signifikan, tapi itulah yang dipercaya oleh masyarakat luas. Sehingga teman-teman, untuk lebih jelasnya apa yang akan kita lakukan di sini, kita akan berbincang-bincang dengan Mbah Kendil Jopo Montro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya muliakan, hari ini kita nyantai-nyantai ke tempat situs Prabu Anom yang ada di Kodia Kediri. Mari kita sejenak untuk merasakan kenikmatan tentang alam Nusantara, bahwa banyak para situs-situs yang tersimpan atau yang terdapat di daerah Pulau Jawa terutama, yaitu situsnya para raja-raja. Di sini diterangkan bahwa situs ini adalah situs atau tapak tilas atau petilasan dari Prabu Anom. Ada juga yang mengatakan bahwa di sini juga makam Prabu Anom, sehingga kita kebenaran tetap selalu tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena yang hanya tahu adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang benar adalah makamnya siapa, itu kita sebagai rakyat Indonesia atau sebagai orang pribumi, jika kita patutnya hanya untuk menghormati, jika kita merasa bersyukur adanya para raja-raja yang ada di Pulau Jawa, akhirnya di daerah Kediri dan sekitarnya menjadi yaitu masyarakat yang sejahtera atau wilayah yang makmur, sehingga perjuangan daripada nenek moyang kita. Daratan-daratan yang ada di Pulau Jawa ini semata-mata memang diperjuangkan daripada nenek moyang kita, yaitu para raja-raja yang telah menduduki di bumi Nusantara. Teman-teman, mari kita lihat suasana panorama di sekitar ini. Terima kasih. Ya teman-teman, jadi inilah kompleks wilayah makam Prabu Anom yang ada di Kodia Kediri. Ini nampak sekali bersih teman-teman, sehingga ini membuktikan bahwa masyarakat sekitar khususnya sangat menghargai adanya situs-situs seperti ini. Ini juga terbukti dari pohon-pohon yang besar yang membuktikan bahwasanya ini sangat terawat dari awal mula ditemukannya tempat ini. Ini adalah Paseban teman-teman, dan di sekitarnya banyak makam-makam yang lain yang dipercaya bahwa itu adalah penderek dari Prabu Anom. Sehingga teman-teman, pentingnya kita melihat tapak tilas seperti ini untuk menghargai nenek moyang kita, karena kita tahu bahwasanya adanya kita adalah karena adanya nenek moyang kita, khususnya adalah orang-orang pribumi Nusantara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya muliakan, pada malam hari ini kita ingin mengajak teman-teman untuk memperkenalkan diri situs, yaitu Kanjeng Sinuwun Prabu Sri Haji Jayabaya Indonesia. Sehingga adanya negara yang kelihatan panas, kita mendekatkan diri dan merapatkan diri ke tempat situs-situs seperti ini, barangkali kita akan lebih jernih dalam pola kita berbicara dan dalam kita merenungkan. Yang jelas kita dengan niat untuk melestarikan cagar budaya dan melestarikan tentang situs-situs yang ada di Indonesia. Tentu kita tidak berpijak kepada hal-hal yang syirik, artinya kita tidak mungkin menyekutukan Tuhan, yang artinya kita sebatas yaitu mencintai para nenek moyang kita, leluhur kita, dalam arti untuk melestarikan cagar budaya, dan kita sengaja untuk mengenang jasa-jasa para raja-raja yang mana yang beliau telah menjadikan
daratan di Pulau Jawa ini, terutama di wilayah Kediri yang dibabat oleh leluhur kita, yaitu para raja-raja di Pulau Jawa, terutama Sinun Prabu Sri Aji Joyoboyo yang terkenal sekali sebagai raja yang memiliki kapasitas yang sakti dan memiliki kapasitas dengan ilmunya yang sangat tinggi sekali, dengan berbagai sabdo, berbagai dengan jongko-jongko yang jongko-jongko yang mana dari jongko-jongko itu sampai sekarang pun masih dipelajari orang, masih diperhatikan orang, dicocokkan nyata atau tidak, rela atau tidak, sehingga masih banyak sekali penggemar daripada Jongko Joyoboyo. Dengan ini kami sengaja dengan rileks, dengan tenang untuk menghibur diri, sehingga kami dengan niat untuk yaitu mengenang jasa-jasa para raja yang dulu yang telah mensejahterakan kaulo dasih atau rakyat jelata. Maka dengan demikian kalau kita sebagai generasi muda lupa dengan sejarah, maka anak cucu kita akan tidak tahu sejarah bagaimana kejadiannya dulu kerajaan di Kediri, bagaimana kejadiannya jalan-jalan desa-desa, kota-kota yang dinamakan oleh para raja. Teman-teman, kita nanti akan merasakan, menikmati panorama di makam ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rayu ngapinake, amin. Teman-teman, pada malam hari ini kita akan kembali ziarah ke salah satu makam tokoh penyebar agama Islam, khususnya di wilayah Kediri dan sekitarnya, yaitu di makam Syekh Al-Wasil Samsudin yang berada di Setono Gedong, Kediri. Jadi teman-teman, Mbah Kendil mengajak kami kembali ke sini karena ada panggilan batin. Sehingga mungkin teman-teman melihat kita sering berada di makam ini tidak memiliki tujuan yang lain, yaitu adalah hanya untuk mendoakan salah satu leluhur kita yang berjasa dalam penyebaran agama Islam di bumi Nusantara, khususnya di wilayah Kediri dan sekitarnya. Jadi pada malam hari ini teman-teman, kami juga bersama dengan salah satu saudara kami sekaligus teman kami yang awalnya kenal dari media sosial, kemudian berkenan sowan ke rumah Mbah Kendil Jopomontro untuk bersama-sama mendoakan makam Syekh Al-Wasil Samsudin ini, yaitu saudara kami yang berasal dari kota Jambi. Sehingga teman-teman, ternyata jika dengan niat yang baik dan sungguh-sungguh, tidak ada yang namanya jauh. Seperti halnya saudara kita ini dari Jambi, mereka dengan senang hati, dengan rela 2 hari 2 malam di bis untuk bisa bertemu dengan Mbah Kendil Jopomontro. Teman-teman, jadi ini adalah salah satu bukti bahwa leluhur kita sangat berjasa dalam penyebaran kepercayaan. Dan yang kami datangi adalah Syekh Wasil Al Samsudin atau Mbah Wasil, berjasa dalam penyebaran agama Islam. Teman-teman, pentingnya kita berkunjung ke tempat-tempat seperti ini yang pertama untuk mengingatkan kita bahwa setiap manusia pasti akan meninggal, sehingga tidak ada gunanya kita bersombong diri. Dan yang kedua adalah untuk mengenang jasa-jasa para leluhur kita, karena berkali-kali saya ucapkan adanya kita hari ini hanya karena nenek moyang leluhur kita, pribumi khususnya yang ada di bumi Nusantara.